103 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Senin pagi ini kembali kami akan hadirkan sebuah kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Fikih Sunnah bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan yang dilakukan setelah sholat. Dan Anda seperti biasa kami undang untuk menyimak kajian ini tentu saja dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Insya Allah setelah nasihat dari Ustadz kita akan coba angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Nikmat Islam sebagai ahlus sunnah wal jamaah, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Sungguh nikmat-nikmat tersebut harus kita syukuri sebagaimana Allah perintahkan. Dan ketika kita mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga nikmat ini ada pada kita dan memberikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya sebagaimana Dia janjikan. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan
membahas tentang hal-hal yang dilakukan setelah selesai salat. Ketika imam selesai dari salatnya, maka imam dianjurkan untuk menghadap kepada makmumnya. Tapi sebelum imam menghadap kepada makmumnya, imam dianjurkan untuk berdiam sebentar. Jadi setelah salam, ke kanan dan ke kiri, diam sebentar. Sekadar membaca istighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu menghadap kepada makmum. Tidak terus menghadap ke kiblat ya. Sebagaimana dilakukan oleh banyak imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mencontohkannya tidak demikian. Tapi setelah beliau salam dari salatnya, beliau diam sebentar. Maksudnya tidak membalikkan tubuh langsung. Tapi beliau membaca istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ketika itulah beliau menghadap kepada makmum, ya. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla aqbala alaina biwajhihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari salatnya, beliau menghadap ke kami dengan wajahnya. Beliau menghadap ke kami dengan wajahnya. Ini juga dijelaskan di dalam hadis dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-lailah." Dahulu di peristiwa Hudaybiyah, kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menjadi imamnya mereka. Rasulullah pernah salat bersama kami, maksudnya menjadi imamnya. Dan ketika itu adalah salat subuh. Ketika itu di malam harinya turun hujan. Sehingga masih ada sisa-sisa basah di tanah. Falaman saraf aqbala 'alan nas. Ketika beliau selesai dari salatnya, maka beliau menghadap kepada orang-orang. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengimami kaum muslimin, beliau menghadapkan wajah beliau kepada mereka. Kemudian beliau bertanya, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Ya, di sini ada pertanyaan, ya. Tentunya setelah itu para sahabat menjawabnya. Kemudian para jemaah sekalian rahimanallah, disebutkan di sini wa yustahabbu
an yakuna fi istiqbalihi lahum ila jihati yaminihi aqrab. Dan dianjurkan ketika menghadap kepada makmum lebih condong ke arah kanan. Ketika menghadap kepada makmum dianjurkan untuk lebih condong ke arah kanan. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminih yuqbilu alaina biwajhihi." Dahulu ketika kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami senang berada di bagian kanan beliau. Berada di bagian kanan maksudnya di belakang yang bagian kanan. Ya. Di belakang yang sisi kanannya. Kenapa? Yuqbilu alaina biwajhi. Karena beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami. Karena beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami. Ini menunjukkan bahwa dahulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada makmum, beliau biasanya lebih condong ke arah kanan. Lebih condong ke arah kanan. Makanya sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu senang memilih saf di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bagian kanan. Baik. Kemudian tentang masalah diam sebentar. Apa yang menunjukkan bahwa dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak langsung menghadap kepada makmum setelah salam, tapi beliau diam sebentar. Yang menjelaskan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari Al-Bara dan dari Al-Bara ibn Azib baik dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Rafaqtus salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu faraq'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ih fasajdatuhu fajalsatuhu baina sajdatain fasajdatuhu fajalsatuhu ma baina at-taslimi wal insirafi qariban min as-sawa." Disebutkan di sini oleh sahabat Al-Bara ibn Azib bahwa aku pernah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendapati berdirinya beliau ketika salat, rukuknya beliau, dan i'tidalnya beliau, begitu pula sujudnya, duduk di antara dua sujud, kemudian sujudnya, dan duduk antara salam dan beranjaknya beliau dari tempatnya itu hampir sama. Jadi ini menunjukkan bahwa setelah beliau salam, beliau tidak langsung menghadap kepada makmum, tapi ada jeda waktu sebagaimana lamanya sujud, sebagaimana lamanya i'tidal, sebagaimana lamanya rukuk beliau dalam sholat. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa setelah beliau salam, beliau tidak langsung bergeser. Beliau tidak langsung bergeser untuk menghadap kepada makmum, tapi ada jeda waktu yang hampir sama dengan waktu beliau
rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, ya, hampir sama dengan waktu itu. Hal ini juga dikuatkan oleh Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu fi makanihi yasira." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa berdiam sebentar di tempat beliau. Maksudnya di tempat beliau sholat. Ya, ini senada dengan hadis dari sahabat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah apabila jamaah wanita itu sholatnya di belakang jamaah laki-laki. Sebagaimana dahulu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pintu keluar mereka sama. Ya, pintu keluar antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan itu sama. Apabila terjadi yang seperti ini, maka bagi jamaah wanita dianjurkan untuk segera meninggalkan tempat sholatnya. Ini kasus yang mungkin di zaman kita ini jarang terjadi. Kecuali mungkin di sholat Id yang berada di lapangan. Tapi di lapangan pun tempat keluarnya itu bisa berbeda-beda. Kalau yang dimaksud di sini adalah ketika jamaah perempuan itu sholat di belakang jamaah laki-laki dan tempat keluar dari masjidnya itu sama. Apabila keadaannya seperti ini, maka jamaah perempuan dianjurkan untuk segera keluar, ya, setelah imam mengucapkan salamnya, agar nantinya tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Disebutkan dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna nisa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna minal maktubah qumna. Dahulu para wanita, ya jamaah wanita, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka selesai salam dari sholatnya, mereka langsung berdiri. Dahulu, para jamaah wanita, ketika mereka selesai salam dari sholatnya, sholat fardunya, mereka langsung berdiri. Wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijali masya Allah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum laki-laki atau jamaah laki-laki yang sholat bersama beliau, maka mereka tetap di tempat sholatnya sampai waktu yang Allah kehendaki. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamar rijal. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka jamaah laki-laki pun berdiri. Maka jamaah laki-laki pun berdiri. Baik, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Disebutkan di sini di penjelasannya, wa hadza mahalluhu idza shallan nisa'u khalfar rijali mubasyaratan. Ini itu kasusnya ketika
jamaah wanita itu sholat di belakang jamaah laki-laki langsung. Wa kana khurujuhum jami'an min babin wahid. Dan keluarnya mereka dari satu pintu. Amma idza kana hunaka babun mustaqillun lin nisa wa hunna mutahajjibat 'anir rijal falahunna ayyabqaina fi musallahunna. Adapun apabila di sana ada pintu yang terpisah, pintu khusus bagi jamaah perempuan, mereka juga terhalangi dari laki-laki, ya, mereka juga tertutup dari jamaah laki-laki, falahunna ayyabqaina fi musallahunna. Maka mereka dibolehkan untuk tetap di tempat salat mereka. Ya, mereka dibolehkan untuk tetap di tempat mereka. Kenapa demikian? Karena kita tahu sebabnya. Kenapa jamaah wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung pergi dari tempat salatnya setelah mereka salam? Sebabnya agar mereka tidak bertabrakan dengan jamaah laki-laki. Karena tempatnya satu, kemudian pintu keluarnya satu, ya, maka kalau misalnya jamaah wanita itu tetap berada di tempatnya setelah sholat, kalau ada jamaah laki-laki ingin keluar, maka akan terjadi hal yang tidak, ya, atau kurang pantas. Sehingga para sahabat wanita itu biasanya langsung keluar dari masjid. Karena ada atau karena diketahuinya sebab ini, maka ketika sebab ini tidak ada, boleh bagi jamaah wanita untuk tetap di masjid. Sebagaimana banyak terjadi di masjid-masjid kaum muslimin di zaman kita ini. Biasanya di masjid-masjid kaum muslimin di zaman kita, ya, ada ruangan khusus perempuan. Dan biasanya pintu keluarnya pun berbeda. Ketika keadaannya demikian, maka tidak ada anjuran yang seperti ini. Setelah selesai sholat langsung pulang. Tidak ada anjuran seperti itu. Tapi dibolehkan bagi jamaah wanita untuk tetap sholat, untuk tetap di masjid, untuk berzikir, membaca Al-Quran di tempat tersebut. Karena tempat itu tempat yang sudah, ya, dipisahkan, kemudian sudah tertutup dari jamaah laki-laki. Disebutkan juga di sini, wal mustahabbu an yakuna lin nisa'i babun khas la siyama fi zamanil fitnah fala yadkhulu minhu ar-rijal. Dianjurkan bagi jamaah wanita untuk memiliki pintu khusus, terutama di zaman fitnah seperti ini. Dan tidak boleh bagi jamaah laki-laki masuk melalui pintu tersebut. Jadi itu pintu khusus untuk jamaah perempuan. Wal aslu fi hadza qaulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalil dari dianjurkannya hal ini adalah perkataan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, "Lau tarakna hadzal bab lin nisa." Seandainya kita tinggalkan, maksudnya kita tetapkan pintu ini untuk jamaah wanita saja. Falam yadkhul minhu Ibnu Umar hatta mat. Ketika sahabat Umar ibn Khattab mengatakan seperti ini, setelah itu anaknya yang bernama Abdullah ibn Umar tidak pernah masuk masjid dari pintu itu sampai meninggal. Baik, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, setelah salat
kita dianjurkan untuk membaca zikir atau wirid setelah sholat. Dan wirid setelah sholat ini banyak sekali riwayatnya. Ya, kita bisa membaca wirid-wirid yang diriwayatkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang berikutnya adalah bacaan ketika keluar dari masjid. Bacaan ketika keluar dari masjid. Ketika kita keluar dari masjid, maka kita dianjurkan untuk membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu sebagian dari karuniamu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebagian dari karuniamu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Humaid atau Abu Usaid radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaba rahmatik." Apabila salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma liyaqul, kemudian hendaklah dia membaca Allahumma iftah li abwaba rahmatik, yang artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyaqul, apabila dia keluar dari masjid itu, maka hendaklah dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebagian dari karuniamu. Baik, ini yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan setelah selesai salat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang masjid. Ya. Pembahasan yang pertama tentang masjid ini tentang masjid apakah yang paling mulia? Masjid apakah yang paling mulia? Jawabannya, masjid yang paling mulia adalah Al-Masjidul Haram atau Masjidul Ka'bah. Ya, itulah masjid yang paling mulia. Masjid yang ada Ka'bahnya, itulah Masjidil Haram. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram." Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 salat di tempat lainnya. 1000 salat di tempat lainnya, illal Masjidil Haram, kecuali salat di Masjidil Haram. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa salat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 salat, 100.000 kali salat di tempat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa tempat atau masjid yang paling mulia adalah Masjidil Haram, masjid yang ada Ka'bahnya itu. Kemudian yang kedua, setelah Masjidil Haram, masjid yang paling mulia adalah Masjid Nabawi. Berdasarkan hadis yang tadi kita baca, salat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada
1000 kali salat di tempat atau di masjid yang lainnya. Kemudian setelah itu, masjid yang paling mulia adalah Masjidil Aqsa. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan salat di Masjidil Aqsa. Di antara riwayat yang eh, kuat adalah riwayat yang menjelaskan bahwa salat di Masjidil Aqsa itu lebih baik daripada salat 250 kali di tempat yang lainnya. Baik, termasuk di antara yang menunjukkan bahwa 3 masjid ini adalah masjid yang paling mulia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Perjalanan jauh tidak boleh dilakukan kecuali ke 3 masjid. La tushaddur rihal. Ar-rihal itu ya pelana ya. Tadi pelana tidak boleh dikuatkan, dikencangkan atau ditarik kecuali ke 3 masjid. Maksudnya ya seseorang tidak boleh melakukan perjalanan dengan keyakinan ada keutamaan khusus di tempat tersebut kecuali ke 3 masjid ini. Perjalanan jauh tidak boleh dilakukan apabila ya dorongannya adalah keutamaan khusus. Apabila dorongannya adalah adanya keutamaan khusus di tempat tertentu kecuali kepada 3 tempat ini. Yang pertama, masjidi hada, masjidku ini. Yang kedua, Masjidul Haram, masjidi hada wa Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Masjidi hada wal Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Ya. Masjidku ini, kemudian Al-Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu, kemudian Al-Masjidil Aqsa. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebelum kita beranjak, hadis yang tadi kita baca menunjukkan bahwa kita tidak boleh ya pergi ke tempat selain 3 tempat itu dengan keyakinan bahwa tempat yang akan kita tuju itu ada keutamaan khususnya sehingga pantas untuk kita datangi. Misalnya ya kita ingin ke Bukit Tursina yang dulu Nabi Musa alaihi salam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di bukit itu. Dengan keyakinan bahwa di bukit itu ada keutamaan khususnya. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Perjalanan jauh tidak boleh dilakukan kecuali ketika menuju 3 tempat ini. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah perjalanan jauh dengan keyakinan bahwa tempat tersebut ada keutamaan khususnya. Contohnya lagi ya, apabila ada seseorang melakukan perjalanan jauh ke makam-makam tertentu dengan keyakinan bahwa ya di makam-makam tersebut ada
keutamaan khusus. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Ini perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dianjurkan oleh beliau sama sekali. Dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat beliau. Tidak pernah dianjurkan oleh para sahabat beliau. Maka harusnya kita tinggalkan yang seperti ini. Karena jelas itu bukan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bukan agama di zaman Nabi dan zaman para sahabatnya. Maka di zaman kita ini juga bukan termasuk bagian dari agama. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, keutamaan membangun masjid. Membangun masjid punya keutamaan yang sangat banyak dan sangat tinggi. Di antara yang menyebutkan keutamaannya adalah hadis dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man bana lillahi masjida yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berharap dengannya mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan rumah baginya di surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan rumah baginya di surga. Karena dia membangunkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membangun rumah Allah di dunia, maka al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu akan sesuai dengan jenis amalannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan rumah untuknya di surga. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang tersebut juga akan mendapatkan rumah di surga itu. Belum lagi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pahala jariyah yang akan didapatkan oleh orang yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Setiap hari ketika digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang melakukan ibadah tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bersemangatlah untuk membangun masjid. Tapi catatannya harus ikhlas. Dan ikhlas inilah yang seringkali ya sulit dilakukan oleh manusia. Ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang luar biasa, tapi keikhlasannya tipis, atau bahkan dia lakukan itu karena pamrih. Sehingga amalan yang tadinya harusnya mendatangkan pahala yang luar biasa, pahalanya menjadi sangat kecil sekali, atau bahkan mendatangkan dosa. Kalau dia pamrih karena riya, dia mendapatkan dosa. Dan riya itu syirik asghar. Dan syirik asghar itu dosanya besar. Walaupun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman. Tapi karena dia syirik, maka dosanya dosa besar. Para ulama bahkan berbeda pendapat. Apakah syirik asghar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tahtal masyiah? Bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bertaubat? Ataukah tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali atau apabila ditaubati? Ini diperselisihkan oleh para ulama, menunjukkan bahwa syirik asghar itu dosanya sangat besar. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, perhatikanlah masalah niat dalam setiap amalan kita. Lihat amalan-amalan yang besar,
berusahalah untuk mewujudkannya, dan ikhlaskan niat kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan amalan besar, tapi kita malah tidak ikhlas dalam menjalankannya. Bersemangatlah untuk membangun masjid, tapi bangunan masjid itu benar-benar untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan masalah membangun masjid atau masalah yang berkaitan dengan masjid. Tidak dianjurkan atau makruh hukumnya menghiasi masjid dan mengangkatnya melebihi kebutuhannya. Ya, berlebih-lebihan dalam meninggikannya melebihi kebutuhannya. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yatabaha an-nasu bil masajid." Hari kiamat tidak akan datang sampai manusia itu berbangga-bangga dengan masjidnya, bermegah-megahan, ya berlomba-lomba untuk megah-megahan dalam masjidnya. Ini termasuk di antara tanda hari kiamat. Termasuk di antara tanda datangnya hari kiamat itu banyaknya orang yang berlomba-lomba untuk memegah-megahkan masjid-masjidnya. Masjidnya megah, tapi yang datang berapa orang? Masjidnya megah, tapi kegiatannya ya sekarat. Tidak dikatakan mati, tapi sekarat. Karena yang datang untuk sholat, ya untuk mencapai satu shaf saja, sulitnya minta ampun. Tapi bangunannya mewah. Bangunannya sangat megah. Sampai kalau orang itu masuk ke dalamnya, menjadi sulit untuk khusyuk. Karena ya berlebih-lebihannya dalam menghias dinding-dinding masjidnya. Dan biasanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tanda hari kiamat itu sesuatu yang tidak baik. Biasanya tanda datangnya hari kiamat itu sesuatu yang tidak baik. Walaupun ya ada tanda-tanda hari kiamat yang ya merupakan sesuatu yang baik. Seperti misalnya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda hari kiamat, tapi itu kebaikan. Contohnya lagi misalnya keluarnya Imam Mahdi. Keluarnya Imam Mahdi kebaikan. Tapi itu jadi tanda hari kiamat. Contohnya lagi turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa itu kebaikan. Tapi itu menjadi tanda hari kiamat. Ya. Contohnya lagi ya misalnya hijaunya Jazirah Arab. Hijaunya Jazirah Arab. Ini bukan keburukan ya. Tapi menjadi tanda hari kiamat. Ada tanda-tanda hari kiamat yang tidak buruk, ya bukan keburukan. Ada sesuatu yang baik secara dunia, ada sesuatu yang baik secara agama. Tapi mayoritas tanda datangnya hari kiamat itu keburukan. Misalnya, sebagaimana disebutkan ini. Ketika orang-orang itu berlomba-lomba untuk megah-megahan dengan masjidnya.
Contohnya lagi banyaknya kedurhakaan kepada orang tua. Contohnya lagi tersebarnya dusta, tersebarnya perzinaan, ya, tipisnya amanah, hilangnya amanah. Ini eh, tanda-tanda hari kiamat, tanda datangnya hari kiamat yang buruk, dan itu mayoritas, ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dimakruhkannya berlebih-lebihan dalam menghias masjid ditunjukkan pula oleh hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma umirtu bitashyidil masajid." Aku tidak diperintahkan untuk menghias masjid-masjid. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga mengatakan, "La tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasar." Kalian pasti nanti akan menghias masjid-masjid kalian sebagaimana kaum Yahudi dan kaum Nasrani melakukan hal tersebut. Ya, intinya berlebih-lebihan dalam menghias masjid itu sesuatu yang tidak baik. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman kita ini. Masjid itu lebih baik cukup, ya. Jadi dia sesuai dengan kebutuhan. Jangan dihias dengan perhiasan yang berlebihan sehingga orang yang sholat itu malah menjadi kurang khusyuk di tempat itu, atau bahkan terganggu kekhusyuannya karena banyaknya perhiasan-perhiasan yang berlebihan tersebut. Kemudian para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang selanjutnya adalah membersihkan masjid dan memberikan wewangian padanya. Ini anjuran. Kita sebagai kaum muslimin dianjurkan untuk memuliakan masjid. Di antara bentuk kita memuliakan masjid adalah membersihkan masjid itu dan memberikan wewangian padanya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bibina'il masajid fid dur wa amara biha an tunadhaf wa tutayyib. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan agar masjid-masjid itu dibangun di dur. Dur itu daerah pemukiman. Ya. Jadi daerah-daerah pemukiman. Agar ada masjid-masjidnya di daerah pemukiman itu. Sehingga masyarakat ketika mau sholat itu mudah untuk sholat di masjid tersebut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan agar masjid-masjid tersebut dibersihkan dan diberi wewangian agar orang yang sholat di masjid tersebut nyaman, agar orang yang sholat di masjid tersebut bisa khusyuk. Coba bayangkan kalau masjidnya itu kotor. Bayangkan kalau masjid tersebut tidak dikasih wangian kemudian menjadi bau, ya. Apalagi di tempat-tempat yang kelembabannya tinggi. Mungkin ada di antara kita yang pernah singgah di tempat sholat. Tempat sholatnya kotor, ya. Kemudian
ada sajadah tapi sajadahnya itu sudah sangat bau, ya, ada bercak-bercak di sana sini. Tentunya sholat di tempat yang seperti itu menjadi tidak nyaman dan kekhusyuan pun akan akan terganggu oleh kotornya, terganggu oleh baunya. Dan ini tentunya tindakan yang kurang selaras dengan nilai memuliakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang terbiasa membersihkan masjid. Misalnya ada keterangan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Anna rajulan aswad aw imra'atan sauda kana yaqumul masjida famata fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu." Dulu ada seorang laki-laki berkulit hitam. Dalam riwayat yang lain, seorang wanita berkulit hitam. Dan orang tersebut biasa menyapu masjid. Kemudian orang ini meninggal. Kemudian dikuburkan tanpa ada pemberitahuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat orang ini. Maka beliau pun bertanya kepada para sahabatnya tentang orang tersebut. Dan akhirnya para sahabat menjawab bahwa orang tersebut sudah meninggal dan dikuburkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, kenapa kalian tidak memberikan kabar kepadaku? Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kuburannya dan beliau sholat di kuburan, menyolati orang tersebut. Padahal orang tersebut tentunya sudah disolati oleh para sahabat untuk menunjukkan bahwa orang ini orang yang mulia. Dan yang terlihat orang ini dahulu kebiasaannya adalah membersihkan masjid. Ini menunjukkan bahwa ada anjuran bagi kaum muslimin untuk membersihkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu mengatakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan fi qiblatil masjid faghadiba hatta ihmarra wajhuhu faqamat imra'atun minal ansari fahakkatha wa ja'alat makanaha khaluqan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahsana hadha. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada bekas ludah yang ada dahaknya di arah kiblat masjid. Melihat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah sampai wajahnya memerah. Maka akhirnya ada salah seorang sahabat perempuan dari kalangan Ansar berdiri dan menghilangkan bekas ludah yang ada dahaknya itu. Kemudian perempuan tersebut memberikan wewangian di bekas ludah yang ada dahaknya itu. Melihat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma ahsana hadza. Betapa baiknya perbuatan ini. Betapa baiknya perbuatan ini. Maka ini menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk memuliakan masjid dengan membersihkannya, dengan memberikan wangian kepadanya. Ya. Dan di sebagian masjid ada kebiasaan yang sangat bagus, yaitu menyediakan parfum bagi orang
yang datang ke masjid itu. Jadi dia menyediakan botolnya. Sehingga ketika ada orang ingin memakai parfum, tinggal menggunakan parfum itu dan mengembalikan botolnya ke tempat tersebut. Sehingga masjid itu bisa eh, eh, beraroma wangi, ya, orang-orangnya juga beraroma wangi. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan masjid ini. Insya Allah kita akan teruskan pembahasannya di pertemuan yang berikutnya. Demikian, wallahu taala alam, sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang menyampaikan langsung dari kota Kudus di Jawa Tengah. Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda sahabat Roja dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baik, untuk yang pertama kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ini tentang berkaitan tentang masalah membalikan badan setelah selesai sholat, Ustadz. Membalikan badan itu kalau di Indonesia kan ke arah kiblatnya itu ke arah barat. Jadi apakah membalikan badan itu ke arah utara atau sampai ke arah timur, jadi sampai ke arah timur gitu, Ustaz, atau hanya cukup ke arah utara saja? Kemudian membalikan badan itu harus selamanya selama berzikir atau hanya sebentar, hanya untuk isyarat kita selesai sholat ya, Baik. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ini Pak Kadan, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana seorang imam menghadap kepada makmumnya? Apakah menghadap ke utara kalau di tempat kita, yaitu menghadap ke kanan ya sekarang, ataukah menghadap ke timur? Jawabannya para jamaah sekalian rahimanallah, sebaiknya kita sebelum ana sampaikan ini, menghadap kepada makmum setelah sholat itu sunnah ya. Sunnah, anjuran. Alangkah baiknya kita lakukan, karena dengan melakukannya kita mendapatkan pahala. Sehingga kalau tidak dilakukan pun tidak ada masalah. Atau misalnya menghadap ke utara, menghadap ke selatan, menghadap ke menyerang sedikit ke utara, ya, dengan tetap menghadap ke barat, menyerang sedikit ke selatan dengan tetap menghadap ke barat, tidak ada masalah. Tapi kalau kita ingin menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pahalanya, maka kita menghadap ke makmum. Jadi makmumnya itu di arah timur. Jadi kita menghadapnya ke arah timur. Kemudian dianjurkan untuk serong ke utara. Jadi ke timur, serong ke utara. Jadi ada condong ke kanannya. Kenapa kita katakan ke arah timur? Karena di antara tujuannya adalah agar imam itu menghadap kepada makmum. Imam tahu keadaan makmumnya. Kalau ada hal-hal yang mungkin ditanyakan oleh makmum, maka makmum bisa langsung ngomong kepada imamnya. Atau misalnya imamnya ingin bertanya kepada makmum, maka imam bisa langsung bertanya kepada makmum. Itu tujuannya. Hikmahnya itu. Kenapa dianjurkan untuk
menghadap kepada Tadi yang pertama, agar imam itu tahu keadaan makmumnya. Makmumnya lagi seperti apa keadaannya. Terus wajah-wajah makmumnya kelihatan. Sehingga kalau misalnya ada makmum yang lama nggak kelihatan, imamnya tahu. Mungkin makmumnya sakit, atau mungkin makmumnya pindah tempat, atau mungkin makmumnya sedang safar, ya, imamnya tahu. Kemudian makmum ketika melihat kejanggalan pada imam, ya, maka makmum bisa langsung bertanya. Misalnya, ya, menurut makmum rakaatnya kurang satu, atau menurut makmum misalnya tadi di rakaat kedua tidak ada tasyahud, kok imamnya juga tidak sujud sahwi, sehingga makmum bisa mengingatkan imamnya. Kalau menghadapnya tetap ke barat, ya, atau menghadapnya ke utara, tidak melihat kepada makmum, ini kan kurang memberikan manfaat untuk itu. Kemudian, ya, kalau imam ingin mengajak bicara kepada makmum ketika menghadapnya ke makmumnya, maka lebih mudah. Berbeda kalau menghadapnya ke utara. Di tempat kita menghadap ke utara. Maka imam kalau ingin ngajak bicara kepada makmum, ya, menjadi lebih sulit. Sehingga yang dianjurkan adalah menghadap ke timur, serong ke utara. Ustadz, kalau menghadap ke timur lurus, bagaimana Ustadz? Tidak apa-apa. Dan sudah mendapatkan keutamaan menghadap ke makmum. Tapi yang lebih afdal adalah menghadap ke timur, serong ke utara. Kemudian yang kedua, ya, apakah menghadap ke makmum terus atau hanya sebentar saja? Jawabannya menghadap ke makmum terus. Menghadap ke makmum terus sampai selesai wiridnya. Karena, ya, di antara tujuannya memang untuk memperhatikan para makmum, agar imam itu bisa memperhatikan makmumnya, bisa memperhatikan keadaan makmumnya, siapa saja yang sholat di belakangnya. Kemudian kalau imam kepengen ngajak bicara, ya, menyampaikan hal-hal kepada makmum bisa lebih mudah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini memang masih sering ditinggalkan, terutama di masjid-masjid di pelosok, masjid-masjid di daerah, banyak yang tidak tahu sunnah ini. Maka hendaklah kita menghidupkannya. Kemudian ada juga, ya, satu hal yang terlihat di sini. Ketika imam itu menghadap kepada makmum, itu ada ketawaduan, ada sisi ketawaduan di situ. Ada sisi merendah, ada sisi menyatu dengan makmum, ya. Berbeda kalau misalnya imamnya di depan terus menghadap ke kiblat. Dia membelakangi imamnya. Padahal, ya, sebenarnya dia bisa menghadap kepada makmumnya. Afwan, dia membelakangi makmumnya. Padahal sebenarnya dia bisa menghadap kepada makmumnya, bisa menyatu dengan makmumnya, dengan wajahnya. Ada sisi kepada para makmum. Maka hendaknya kita menjalankan sunnah yang sangat indah ini. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Ardian di Marunda, Jakarta Utara, dan juga penanya yang banyak Ustaz terkait dengan masalah ini, yakni apa hukum bersalaman setelah sholat Ustaz. Kadang suka risih setelah selesai sholat disibukkan salaman, bahkan sampai salaman dengan orang yang di belakangnya. Termasuk juga imam ketika membalikkan badan itu bersalaman dengan makmum yang ada di depannya. Tafadhol Ustaz. Allah, ini pertanyaan yang sangat penting juga. Kalau kita ingin mengetahui hukum salaman setelah sholat,
maka hendaklah kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dahulu beliau ketika selesai salam mengajak para makmumnya untuk musafahah atau bersalam-salaman ataukah tidak? Kalau kita ingin tahu bahwa astagfirullah itu dianjurkan setelah salat, maka kita melihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin tahu bahwa subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali itu dianjurkan untuk kita baca setelah salat, apa rujukan kita? Di antaranya adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Detil-detil dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah salat itu diceritakan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah salat itu salam-salaman, maka berarti itu bukan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada riwayat tentang itu, berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak melakukannya. Dan pada asalnya praktek ibadah itu tidak dibolehkan kecuali ada dalil yang membolehkannya. Kecuali ada dalil yang menjelaskannya. Maka kalau kenyataannya demikian, kita tidak boleh melakukan salam-salaman setelah kita salam dari sholat kita. Terus apa yang dilakukan Ustaz? Yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung membaca istighfar, kemudian membaca wirid-wirid yang lainnya. Ustadz, kalau seperti itu kayaknya kurang. Nah, inilah penyakitnya ketika kita sudah terbiasa melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya. Kita menganggap yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kurang. Padahal sebenarnya itulah sesuatu yang sudah sempurna. Jadi syariat Islam itu sudah sempurna. Maka jangan sampai kita menambah-nambahinya. Kalau kita terbiasa menambah-nambahinya, efek buruknya adalah kita menganggap bahwa tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang kurang. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dan menegaskan di dalam surat Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah lengkapkan untuk kalian nikmatku dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Ya. Yang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan agama, yang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan bagian dari syariat, maka di zaman kita juga demikian, itu bukan bagian dari syariat. Dan jangan difahami bahwa berarti kita mengharamkan salam-salaman secara mutlak. Jawabannya tidak. Musafahah atau bersalam-salaman itu dianjurkan, tapi tempatnya bukan setelah salat. Tempatnya adalah ketika kita bertemu, ya. Ustadz, kalau bertemunya sebelum salat bagaimana? Boleh bersalaman? Jawabannya boleh. Karena kita tidak menempatkan bersalam-salaman itu sebelum salat, tidak. Tapi kita menempatkannya ketika bertemu. Dan itu ngepasi sebelum sholat. Jadi kita tidak meniatkan untuk salam-salamannya sebelum sholat. Tapi kita niatnya melakukan salaman tersebut ketika sedang bertemu. Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Ustadz, kalau misalnya setelah sholat, ya, kemudian kita wiridan, membaca wirid, kemudian setelah itu
Kita menoleh ke belakang ternyata ada teman Ustadz yang lama ya tidak ketemu. Akhirnya kita salaman, bagaimana Ustadz? Jawabannya boleh. Karena itu bukan menjadikan salaman setelah salat. Tapi itu menjadikan salaman ketika bertemu. Tapi waktunya ngepasi pas ya setelah sholat. Jadi bedakan ya antara meletakkan atau bermaksud salaman setelah sholat dengan ya tidak bermaksud salaman setelah sholat, tapi maksudnya adalah salaman ketika bertemu. Ya. Demikian para jamaah sekalian rahimanallah yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi Senin pagi ini langsung dari kota Kudus di Jawa Tengah. Dan kami sampaikan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini membawa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan amal-amal soleh sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.